Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Kak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Sebelum kita mulai, kita perkenalan terlebih dahulu ya teman-teman. Perkenalkan, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Afrian Zainuddin. Teman-teman bisa panggil saya Afrian. Afrian. Oke, bisa dilanjut oleh teman-teman. Dimulai dari siapa dulu? Ya, siap. Perkenalkan, nama saya Keiza Sakinah Firdaus, bisa dipanggil Keiza. Oke, Iza. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Zaidah Nabilah Ramadhaniyati, bisa dipanggil Cai. Jai. Perkenalkan, nama saya Naila Dasar Wahita, bisa dipanggil Naila. Naila. Perkenalkan, saya Reina Dada Opindra, bisa dipanggil Reina. Rainanda, Naila, Jai, Keiza. Salam kenal ya semuanya. Kenal, Teman-teman ini sekolahnya di mana? SMK Negeri 1 Malang 1. SMK Negeri 1 Malang. Dari jurusan yang sama atau ada yang berbeda? Ada yang berbeda. Jadi Naila, saya, Cai, sama Keiza dari manajemen perkantoran. Manajemen Saya dari bisnis digital. bisnis digital. Manajemen perkantoran sama bisnis digital. Eh, saya saya kan dulu dari SMA ya, jadi kurang tahu jurusan teman-teman ini jurusannya seperti apa. Nah, dari itu saya ingin tanya, ya, manajemen kantoran itu jurusannya seperti apa dan di sana itu belajar apa, lalu prospeknya seperti apa? Di jurusan manajemen perkantoran itu tata cara menelpon itu juga dipelajari, terus lewat surat sama presentasi, persiapan presentasi. Intinya tentang eh, ilmu buat nanti di perkantoran itu seperti apa. Kadang juga belajar tentang bisnis. Saya bisnis. Iya. Dari bisnis digital sendiri itu seperti apa? Mempelajari tentang pemasaran digital seperti kayak live Shopee, live TikTok, sama ya kayak jualan di live di ya e-commerce gitu. E-commerce. Lalu di manajemen kantoran tadi ada belajar tentang bisnis juga. Iya, Nah, itu apakah ada unsur bisnis digital juga? ada. Ada. Untuk mengikuti perkembangan zaman. Jadi di bisnis digital sendiri itu eh, apakah hanya belajar di e-commerce saja atau ada di hal lain juga? Biasanya juga belajar tentang presentasi juga sih, Presentasi juga. untuk mempresentasikan produk-produk yang mau dijual di e-commerce. Oke. Jadi Mbak Renanda juga punya usaha bisnis digital berarti. Ada tapi punya orang tua. Ini orang tua juga. Kalau punya sendiri belum. Jadi sering live di media sosial gitu. Enggak. Belum. Oke. Teman-teman semuanya ini teman-teman semuanya ini kelas berapa? Kelas 10. 10 semuanya. Emang kelas 10 semuanya ya. Iya. Baik. Lalu dalam di kegiatan di sekolah nih, teman-teman kegiatan di sekolah ini ngapain? Dari Kebetulan kami mengikuti kegiatan organisasi OSIS. OSIS aja atau ada Sama ekstra? ada kebetulan kita juga satu ekstrakurikuler. Itu research and journalist. RNG. Oh, jadi semuanya sama dari OSIS sama dari RNG. Iya, iya, tapi beda divisi. Beda divisi. Iya. Tembaknya divisi apa? Kalau saya content creator. Content creator. Kalau di OSIS? Kalau di OSIS, PPBN, PKBN itu kayak menyangkut hmm, wawasan kebangsaan gitu. Kayak berkolaborasi sama ekstrakurikuler paskibra. Kolaborasi. Dan pas Kibra aja. Iya, Oke. Dari mbaknya aku di RNG itu jadi copywriting. Kalau di OSIS BPL itu yang kayak dansos, terus berkolaborasi sama DA dan PMR. oke. Kolaborasinya KMR yang mbaknya tadi pas Paskibra. Kibra. Kalau aku divisi copywriting,
Terus yang di OSIS itu bagian TIK. Kalau aku di RNG masuk divisi talent, jadi yang biasanya nge-MC yang di depan layar. Terus juga kalau di OSIS aku speed ke jazz, itu tentang olahraga dan kesehatan. Jadi kolaborasinya nggak ada sama ekskul sih Kak. Mungkin lebih seringnya kalau ada kegiatan-kegiatan ngajak RNG buat ngevideoin, terus nanti kalau misalkan ada buat kesehatannya dari PNR itu biasanya lebih segitu, lebih ke ngadain Hmm, lomba olahraga. berarti kayak asmit gitu. Biasanya pasti ada olahraganya kan. Iya, kelas meet terus lomba kayak konser masyarakat juga kayak gitu. Gimana sekolah belajarnya di sekolah akhir-akhir ini? Apakah menyenangkan atau kan sekarang mendekati ujian akhir ya? Bagaimana? Kebetulan di sekolah kita nggak ada ujian Oh, sih nggak ada ya, ujian. cuma ada ujian praktik satu, dan itu buat kita sibuk akhir-akhir ini, pulang malam Ya, kayak P5 gitu. ya. Oke, baik. Proyek berarti kayak proyek gitu. Ya Iya, itu Oke. Jadi teman-teman nih sebelumnya apakah sudah melaksanakan sesi konseling baik itu individual maupun kelompok sudah sempat sudah pernah di sekolah? di beberapa tempat sekolah ada, cuma di luar sekolah juga pernah. Di luar sekolah juga pernah. iya Yang lainnya ya sama. sama ya. Oke. Di konseling kelompok yang sekarang mungkin saya sedikit mengulas sedikit. Jadi sesi konseling kelompok ini ya hampir sama dengan konseling yang individual. Yakni saya sebagai konselor eh, kan membantu masalahnya teman-teman untuk memecahkan masalahnya teman-teman. Nanti akan dibantu oleh anggota kelompok yang lain. Nah, jadi nanti sistematikanya dalam kelompok akan dia teman-teman menceritakan masalahnya secara garis besar. Nanti akan kita sepakati untuk mengulas lebih dalam masalahnya siapa. Ketika sudah disetujui, maka teman-teman yang lain, anggota kelompok yang lain akan diharuskan untuk memberikan tanggapan. Entah itu bertanya atau sudah sharing atau nanti bisa di akhir untuk memberikan saran seperti itu ya teman-teman. Baik, eh, kita oke dalam sesi konseling kelompok ini teman-teman juga tidak perlu khawatir karena kita semua di sini wajib untuk menjaga rahasia dari informasi-informasi yang teman-teman sampaikan. Jadi cukup sampai di forum ini, tidak perlu keluar kemana-mana. Itu. Dan saya pun juga izin untuk membaca catatan yang mana akan saya gunakan hanya untuk keperluan sesi konseling kelompok saat ini aja. Seperti itu ya. Baik, kita sepakati waktu kira-kira konseling kelompok ini kita dari waktu sekitar 30 sampai 40 menit. Jadi teman-teman apakah sedia? Bersedia. Iya, Sedia ya. Baik, terima kasih. Langsung saja kita mulai. Bisa dimulai dari siapa? Training. Baik, silakan Mbak Rey. kalau masalah saya itu, kalau saya terlalu rajin itu bakalan rajin banget, tapi kalau udah males bakalan males banget dalam konteks ini, beberes rumah. Pantas beres. Oke, jadi Mbak Reynanda ini kalau dalam berberes itu berberes rumah aja atau dalam tugas sekolah juga Sepertinya berberes. berberes rumah? Oke, jadi Mbak Reynanda ini ketika sudah rajin dia rajin banget, ketika udah males ya males banget. Iya. Jadi hmm, ketika Mbak Reynanda udah rajin berarti benar-benar bersih gitu ya. Iya. Tapi kalau udah males ya ya seperti itulah. Iya. Iya. Teman-teman bisa membayangkan sendiri. Ini bisa dilanjut Mbak ya. Kalau saya itu terlalu oversharing ke orang kalau udah nyaman ya. Jadi meskipun dia orang baru, tapi kalau misalnya saya udah nyaman tuh suka keceplosan oversharing gitu. Tapi
Masalah bukan masalah pribadi yang banget, cuma kayak beberapa dari diri sendiri gitu. Tapi kalau misalnya dari orang lain tuh enggak. Cuma aku sharingnya dari diriku sendiri. Jadi Mbak Naila ini terlalu oversharing ketika Mbak Naila sudah nyaman dengan orang yang diajak ngobrol seperti Iya. itu ya. Oke, dilanjut Mbak Jai. Kalau saya sendiri lebih ke kurang percaya. Jadi ketika saya ada di suatu organisasi atau suatu sekelompok orang, saya susah buat percaya entah memberikan job desk atau tugas masing-masing gitu. Namun bukan berarti saya melakukan kemampuan mereka. Juga bukan berarti merasa kemampuan saya yang paling wah, bukan seperti itu. Tapi lebih tepatnya kurang percaya kurang percaya aja gitu Kak. Lebih ke pengambilan keputusan juga sih. Kurang lebih seperti itu. Jadi intinya Mbak Jai kurang mempercayakan suatu hal kepada orang lain seperti itu ya. Ah iya, intinya Seperti seperti itu. itu. Oke, bisa dilanjut Mbak. Oke, Kalau saya itu gak enakan sama orang lain, takut mereka tersinggung apa-apa, jadi saya itu mesti bilang iya, iya, iya terus. Padahal saya nggak minat atau apa gitu. Tapi demi tidak merusak mood orang lain ya, jadi saya bilang iya aja. oke, jadi Mbak Keiza ini nggak enakan sama orang lain ketika menerima ajakan dari orang lain. Mbak Keiza mengiyakan aja karena takut menyakiti hati orang lain seperti Iya, itu ya. Oke, kita kita semua sudah mendengar nih masalah masing-masing secara garis besar. Lalu selanjutnya kita pilih masalah yang akan kita ulas dalam sesi konseling yang pertama. Enaknya kita ulas masalahnya siapa? bisa. Teman-teman sepakat itu Keiza? Iya, Dari Keiza sendiri apakah bersedia untuk menceritakan masalahnya lebih lanjut? bersedia. Oke, jika bersedia, saya saya persilakan kepada Keiza untuk menceritakan masalahnya. Jadi kayak semisal ada sebuah perkumpulan seperti itu, disuruh memberi pendapat. Kita sudah berpendapat, tapi kayak ketuanya atau orang lain itu dengan keputusannya sendiri. Akhirnya kan kita nggak enak atau aku aja yang nggak enak kalau takut merusak mood orang itu. Jadi aku selalu bilang iya. Terus juga sulit membedakan apa mana yang lebih penting dan mana yang nggak penting. Jadi selalu aku bilang iya terus. Kayak pergi sama ini ya udah aku bilang iya, pergi sama ini aku bilang iya. Padahal aku lagi capek kayak gitu. Itu selalu Mbak Keiza ini selalu bersikap seperti itu pada semua orang atau hanya pada teman-teman dekat saja? Pada semua orang. Soalnya nggak enak karena kan sudah diajak. Tapi kayak nanti kalau nolak kecewa mereka. Jadi Mbak Keiza ini tetap merasa kurang enak gitu ketika menerima ajakan dari semua orang, baik itu teman dekat maupun teman yang bisa dikatakan nggak dekat gitu ya. Oke, dari teman-teman nih, ada yang mau beri tanggapan dari mas saya Mbak Keiza? Oke, silakan Mbak Rina ada. Kalau menurutku itu jangan terlalu nggak enakan ya. Nanti kalau kamu terlalu nggak enakan, kamu bakalan dimanfaatkan kalau nggak diremehin sama teman-teman. Jadi kalau bisa agak ngelawan gitu. Oke, dari teman-teman yang lain, Mbak Nila atau Mbak Jai? Apa aja dulu kalau gitu aku hampir sama kayak Rina dan cuman di sini mungkin lebih baik menurutku kamu mungkin harus memberanikan diri mungkin memang nggak gampang ya karena mau gimana pun ketika kita ngelakuinnya memang nggak segampang kita ngomong cuman aku punya saran mungkin kedepannya kamu bisa ngomong juga ke orangnya kayak kamu bilang situasi kamu kayak gimana gitu jadi biar nggak hanya apa ya dari sisi kamu tapi dari orangnya juga dari yang bersangkutan biar paham biar kedepannya juga nggak seperti itu lagi kemudian biar ketika kamu ngeiyain permintaan dia dalam konteks kamu lagi capek atau kamu emang lagi
lagi nggak berkenan gitu, tapi kan eh, dia taunya kamu mau dan kamu mungkin happy diajak gitu kan, jadi biar dia juga nggak merasa terbohongi juga gitu. Jadi kamu harus apa ya, minimalisir biar nggak respon di situ, karena kalau misalkan dia tahu ternyata kamu nggak enak sama dia, sebenarnya di situ dia juga nggak enak tau kalau misalkan kayak gitu. Oke, dari Mbak Naila tanggapannya seperti apa? Kalau dari aku nggak jauh beda sama Jaida ya. Em, Kamu harus berani speak up, kayak ngejelasin ke temenmu apa yang kamu rasain. Terus kalau misalnya yang nggak bisa bedakan mana yang penting sama nggak penting tuh, kamu bisa apa ya? Kalau misalnya diajak sama orang lain, itu lihat dulu sama diri kamu. Kok misalnya kamu enjoy sama orang itu, walaupun kamu capek kan, pasti kalau kita enjoy itu pasti kayak merasa healing gitu loh buat kita. Jadi itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kamu udah benar-benar tertekan sama orang itu, em, sebaiknya nolak aja. Karena kalau misalnya kamu nggak enak terus terpaksa buat datang, itu vibes-nya tuh malah beda gitu loh. Jadi kayak sama-sama awkward gitu. Oke, dari saya ingin bertanya pada Mbak Zai ya. Tadi kan Mbak Zai mengatakan bahwasanya rasa ketidakenakan Mbak Zai untuk Mbak Zai. Mbak Maaf, maaf Mbak Keiza. iya. Rasa ketidakenakan Mbak Keiza terhadap orang lain itu kan tidak hanya dari teman dekat maupun teman yang lain. Itu berlaku di dalam kelas, organisasi, ekstrakurikuler maupun dalam keluarga. Apakah semuanya seperti itu atau ada tidaknya? Iya, dalam keluarga pun juga kadang seperti itu ya. Kan nggak enak, kayak nanti orang kecewa sama aku, jadi ya aku iyain aja. Meskipun di organisasi maupun ekstrakurikuler atau kelas. Lalu eh, Mbak Keiza mungkin bisa memberikan contoh nih kepada kami semua. Contoh ajakan dari orang lain itu seperti apa dan Mbak J ini responnya seperti apa? Eh, Misal aku itu Mbak Keiza. sorry, kalau ada kerja kelompok sama Hmm, teman-teman, tapi diajak oleh orang tua pergi ke hmm. rumah nenek seperti itu, kan bingung ya, soalnya penting, sama-sama penting, tapi akhirnya aku iyain aja dengan membagi waktu, kayak misal kerja kelompoknya jam segini aja, terus ke rumah neneknya setelahnya kerja kelompok seperti itu. Dalam situasi yang tersebut itu memang sangat susah sekali untuk menolak ya Iya. Mbak Keiza. Lalu pernah tidak ada ajakan untuk bermain gitu? Ini Keiza ayo main ke movie gitu. Terus Mbak Keiza takut nih untuk menolak. Nah, seperti itu pernah. Pernah. Seperti apa Ya, ceritanya? kayak teman SMP ku nih ngajak pergi ke mall seperti itu, tapi aku nggak punya uang, kayak uangnya itu pas-pasan buat main, tapi kayak gak enak, mereka udah excited gitu kan, jadi akhirnya ya udah aku iyain aja meskipun aku nggak punya uang kayak gitu. Oke, tapi berarti ujung-ujungnya ketika Mbak Keiza mengiyakan semua tawaran, ujung-ujungnya Mbak Keiza sendiri yang kesusahan Iya. seperti itu. Iya. Oke, mungkin dari teman-teman ada kayak ingin bertanya mengenai masalah Mbak Keiza. Pernah nggak sesekali nolak ajakan temen buat main karena ada mm, sesuatu yang benar-benar harus di apa ya lakuin gitu. Pernah satu kali waktu itu ngajak main kemana gitu, tapi kakek aku meninggal, jadi ya dulu urusan keluarga aja dan aku tolak baik-baik. Terus responnya temenmu gimana? Ya kayak langsung, ya udah gak usah diajak dia, gak usah diajak gitu, kayak gitu aja. Hmm, terus itu selamanya kamu selamanya kalau mereka main nggak diajak atau masih tetap diajak cuma jalan-jalan gitu? Ya diajak cuma jarang-jarang, kalau mereka kurang personil baru ngajak aku.
Aku mau tanya, kalau misalkan ya dari kamu sendiri, kalau misalkan kamu udah ngeiyain gitu, perasaan kamu tuh habis waktu udah di tempatnya kayak gimana sih? Jadi Maksudnya perasaan kamu. Jadi kan awalnya kamu nggak enak gitu kalau mau nolak karena mungkin kamu capek atau kamu lagi mungkin punya kesibukan lain, tapi kamu tetap ngeiyain permintaan tersebut. Ketika kamu udah sampai di tempatnya, terus kayak udah ngelakuin kegiatannya gitu, perasaan kamu waktu di tempat itu tuh kayak gimana? ya terus kepikiran sih, soalnya kan ada kegiatan yang lain juga ya, yang nggak bisa ditolak. Jadi tetap terus kepikiran kegiatan itu, terus kapan selesainya kegiatan ini gitu. Jadi nggak nyaman ya, agak nyaman. Emang ada nggak rasa kayak happy dikit gitu atau emang full tertekan, full em, emang nggak nyaman gitu? Kalau teman-temannya maksudnya cerita-cerita gitu, kalau ngajak aku cerita-cerita gitu ya aku happy langsung, nggak bingung urusan selanjutnya, jadi ya enjoy aja gitu. Dari Mbak Renanda ada yang ingin ditanyakan? belum 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 ya? ada. Oke, saya tawarkan kembali kepada teman-teman semua. Apakah dari teman-teman ini pernah pernah mengalami situasi yang sama, di mana teman-teman ini menerima sebuah ajakan gitu, sedangkan teman-teman punya kegiatan yang lain. Lalu teman-teman enggan, bukan enggan ya, tidak berani untuk menolak. Tapi ujung-ujungnya dengan berat hati teman-teman tuh bisa menolaknya. Pernah punya pengalaman seperti itu? Pernah. Tidak Pernah. pernah? Ya pernah, tapi bukan nolak, tapi iya. Iya, iya. Oke, mungkin bisa sharing-sharing nih yang pernah. Kalau saya sih karena ada rapat di luar ya, tapi di sisi lain tuh juga ada tugas saya yang harus aku lakuin. Jadi dan itu arahnya tuh berbeda, kayak beda jalur gitu. Yang kalau rapat tuh harus ke sana, yang tugas yang harus aku lakuin tuh harus ke sana gitu. Jadi di situ selama perjalanan tuh juga ngerasa deg-degan karena kayak nutut gak ya gitu. Jadi kalau sudah beres itu pekerjaan yang harus kuselesaiin, baru rapat gitu udah mulai tenang, tapi di jalannya yang nggak tenang itu kan agak bahaya gitu ya, apalagi sempet ngebut banget karena juga ngejar waktu juga, itu pernah. Terus sama kalau yang maksa bilang enggak, itu sebenarnya sering tapi bukan terpaksa ya, emang nggak mau aja karena ada satu circle kayak teman-temanku itu tuh ngajak aku buat main, tapi karena aku nggak enjoy sama mereka, kayak itu ngapain, itu pulang-pulang ras energi langsung habis banget, itu mending aku nggak usah pergi daripada pergi tapi pulang-pulang kayak capek gitu dan nggak happy banget. Jadi intinya meskipun Mbak Naila mengiyakan, perasaan capek itu selalu menyelimuti, gitu, Iya, menghantui gitu. Jadi Mbak C pengalamannya itu seperti apa ketika mengalami Kalau situasi yang sama? kalau aku sendiri itu lebih ke konteksnya garis besar ya. Hmm. Setiap kali diajak, emang Suaranya bisa dikeraskan. iya, Hmm. setiap kali diajak aku lebih ke ngeiyain karena memang dulu aku kurang bisa ya, sama sih kayak Keiza, kurang bisa nolak. membedakan, ya membedakan mana yang penting yang enggak, terus juga takut gimana mood mereka nanti kecewa atau enggak gitu. Cuman ya akhir-akhir ini mungkin lebih bukan menolak tapi membedakan mana yang menurut aku pertemuan itu lebih penting, mana yang bikin happy atau mungkin mana yang bisa bikin aku enjoy dan mana yang bikin aku enggak happy, mana yang bikin aku capek gitu. Terus juga bukan nolak sih, lebih tepatnya aku iyain tapi aku izin lah, lebih kayak gitu. Jadi apa yang mempersingkat waktu karena nggak enak kalau harus nolak sih. Iya. Jadi izin tapi bersyarat seperti itu ya. Iya.
Jadi Mbak Rinanda apakah terpikirkan sesuatu dari teman? Enggak sih. Enggak ya. Oke, ini dari tanggapannya dari Mbak Keiza, dari teman-teman yang sudah sharing-sharing pengalamannya seperti apa? Ya kadang kan kita nggak bisa nentuin mana yang lebih penting. Jadi ya seperti itu tadi kata Jai, kita izin telat supaya mempersingkat waktu aja. Kalau itu emang nggak penting. Kalau penting ya kita datang tepat waktu itu lebih baik. Oke, eh, tanggapan yang bagus sekali mengenai sharing-sharing dari teman yang lain. Oke, saya bertanya pada Mbak Keiza, sebenarnya apa yang Mbak Keiza inginkan gitu, dari masalah yang Mbak Keiza alami? Ya agar bisa menentukan dan menolak ajakan teman kalau itu nggak penting. Kalau itu penting ya aku lakukan, tapi kalau enggak ya enggak. Jadi kalau solusinya aku pengen bisa nolak orang gitu. Kalau aku merasa diriku ini udah capek atau nggak pingin ketemu sama orang-orang kayak gitu. Jadi Mbak Keiza punya keinginan untuk menentukan dan menolak ajakan-ajakan yang memang itu tidak penting. Iya. Lalu selama ini yang sudah Mbak Keiza lakukan ini apa? Saat ini ya kalau diajak itu aku menolak dengan memberikan alasan yang lebih baik. Jadi kayak misal ngajak aku buat ayo pergi ke sana, tapi aku nolak. Oh, gak bisa, ada keperluan keluarga lainnya kayak gitu. Jadi namun ada beberapa situasi Mbak Keiza tetap mengiyakan dengan berat hati seperti Iya. itu ya. Oke, menurut teman-teman semua nih, apa yang dilakukan Mbak Keiza, yakni menolak alasan dengan baik, namun ada beberapa situasi yang mengharuskan Mbak Keiza ini mengiyakan karena takut orang lain kecewa dengan keinginannya eh, untuk menolak ajakan orang lain dengan menolak ajakan yang tidak penting. Nah, menurut teman-teman nih, antara keinginan dan yang sudah dilakukan, apakah itu sudah sesuai? Dari itu masih kurang karena Hmm, yang pertama Keiza masih belum bisa membedakan nih mana yang lebih penting pertemuannya, mana yang enggak, atau mungkin ajakan itu tuh mana yang lebih penting, mana yang harus diprioritaskan gitu ya. Menurut itu harus lebih ditingkatkan lagi. Mungkin susah ya, tapi pelan-pelan karena kan nggak bisa, namanya proses, kita nggak bisa langsung harus berhasil besok gitu enggak, cuma mungkin pelan-pelan sedikit-sedikit gitu. oke. Menurut teman-teman yang lain, bagaimana? Kalau dari aku, menolak atau mengiyakan ajakan teman itu memang hak kita. Dan sebagai teman tuh harus juga menerima. Karena kan saya pernah kan juga mengajak teman, tapi kalau nggak bisa terus itu kan pasti kesel ya. Cuma karena itu hak mereka, hak dia, itu ya udah kita apa ya cari opsi lain buat pergi di next time. Kalau nggak Iza emang emang nggak mau banget, itu nggak apa sih buat alasan telat untuk mempersingkat waktu ataupun nggak datang juga. Kamu nggak apa-apa, kayak ya, jangan mikir orang lain tuh bakal kecewa sama kamu, karena kan kita nggak tahu ya dia itu benar-benar kecewa atau cuma ya oh ya udah gitu. Jadi Mbak Inanda, apakah situasinya seperti ini, apakah sesuai atau tidak? Itu sama Naila sih, jadi jangan apa ya, jangan takut untuk menolak ajakan teman. Jadi, oke. Jadi intinya apa yang diinginkan Mbak Iza dengan apa yang sudah dilakukan itu masih sudah tepat, namun ada beberapa poin yang memang masih kurang tepat seperti itu ya. Ini di sini kita akan latihan bermain peran ya, yang mana nanti teman-teman yang lain mencoba untuk mengajak Mbak Keza
entah itu kemana, namun nanti Mbak Keiza akan menolaknya dengan alasan yang baik. Iya. Oke, dapat dipahami ya teman-teman. Mungkin dari siapa dulu? Mungkin saya Mbak Jai Langsung barengan atau satu-satu. satu-satu? Kalau masih bingung, apakah saya perlu kasih contoh? Insya Allah enggak. Enggak. Oke, besok main nih ke mana gitu kafe. Mumpung liburan nggak sih? Iya boleh. Kamu nggak ada kesibukan lain? Sebenarnya ada sih, tapi masih nanti aja. Beneran? Ada yang nganter nggak? Kebetulan sih nggak ada, tapi aku bisa Gojek atau Grab. Ada uangnya nggak? Ini kalau nggak ada, ketemunya gimana? Ada. Oke, besok ya sama Iza aja. Oke. Besok jam 9 pagi gimana? Atau jam 8 pagi biar masih sepi? Jam 9 pagi. Oke. Oke, jadi di sini tuh bermain perannya Mbak Keiza ini menolak dengan alasan yang baik. Namun mungkin masih terbawa permasalahan tadi bahwa saya Mbak Keiza masih enggan untuk menolak, masih takut untuk menolak seperti itu. Oke, mungkin bisa dilanjut ke tema yang lain. Siapa nih? Mungkin percobaan yang pertama gagal. Mungkin semoga di percobaan yang kedua berhasil. Oke, bisa nggak kita nonton? Ada film baru tuh, Nonton apa dulu? tonton horor. Mau nggak? Nggak bisa. Takut Kenapa? horor. Maka kan ada aku. Nggak deh. Atau kalau enggak, kita nonton yang lain. Nggak dulu, nggak punya uang. Aku bayarin. Nggak deh. Takut ngerepot. Enggak kok, nggak repot. Nggak apa-apa, nggak usah. Oh gitu, ya udah deh, next time ya. Iya. Oke, di percobaan yang kedua sepertinya Mbak C sudah cukup bagus karena bisa Mbak Keiza. Saya terlupa terus. Di percobaan agak mirip loh. Agak maksa. Apa nolak? Di percobaan kedua mungkin bisa dikatakan berhasil, namun ya agak terpaksa menolak. Tapi Iya, sudah cukup bagus. Tapi ada sesuatu yang perlu ditingkatkan, ya ini memberi alasan yang memang sangat logis dan dengan baik gitu. Mungkin contohnya seperti ngajak nonton tadi. Maaf Mbak Nila, sepertinya saya hari ini ada tugas nih yang belum saya kerjakan. Sepertinya saya nggak dulu untuk ikut nonton seperti itu. Mungkin semoga di percobaan ketiga jauh lebih berhasil ya. Silakan Mbak Renanda. Oke, ayo ke tempat saya, oke? Oh, nggak dulu deh. Itu terlalu jauh. Nggak boleh sama orang tua. Aku kencengin guys. Oh, tetap aja itu juga perlu butuh izin orang tua. Orang tua aku nggak boleh. Aku pergi jauh-jauh. Aku Maaf ya. izinin. Nggak usah deh, nggak apa-apa. Soalnya apa dari orang tua aja kayak gitu. Nanti kamu dimarahi. Oke, bagus ya, di percobaan ketiga sudah sangat berhasil. Tepuk tangan dulu. Sekarang Mbak Iza sudah berani menolak dengan menggunakan alasan yang baik dan sopan, nggak menyakiti kan tadi. Oke, baik. Setelah itu saya ingin bertanya pada Mbak Iza, rencana kedepannya nanti Mbak Iza bakal melakukannya seperti apa? Yaitu tadi menolak dengan baik dan juga nggak menyakiti hati orang lain. Ya, memberikan alasan yang logis juga. Oke, jadi rencana kedepannya Mbak Iza akan menolak ajakan orang lain dengan baik, dengan memberikan alasan yang logis yang sekiranya bisa diterima. Iya. Seperti itu ya. Oke. eh, oke, berhubung waktu kita hampir habis, ini kurang sekitar 5 menitan. Jadi
juga teman-teman atau Mbak Geza sendiri, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Hmm, aku mau ngasih saran buat Oke, silakan. Reza. Jadi gini, masalah apa ya, ajak mengajak ini. Yang pertama, benar kata Naira, kamu punya hak sendiri gitu buat nolak karena kan mau bagaimanapun mereka hanya ngajak, hak dan kewajiban itu nanti kamu yang tanggung sendiri. Mereka cuma sekedar ngajak kamu mau atau enggak, dan lagi pula hal ngajak atau enggak ini harusnya kamu jangan terlalu memikirkan nanti gimana perasaan mereka. Kalau misalkan kamu memang mementingkan perasaan mereka, harusnya mungkin kamu lebih mengkomunikasikan lagi deh kedepannya nanti, komunikasikan sama mereka. Jadi kamu alasan kamu kayak gimana, kira-kira nanti kamu juga bisa bilang maaf ya nggak bisa gitu. Atau mungkin bisa lebih dikomunikasikan lagi lah sama dia karena nanti agar dianya juga nggak salah paham atau bagaimana. Mungkin kata kamu tadi di awal kalau misalkan takut bikin dia sakit hati atau takut kecewa, sama kayak Naila tadi, kan nggak semua orang kayak gitu. Jadi di antara ratusan triliunan orang di bumi ini, semuanya punya pemikiran yang berbeda, punya apa ya, perasaan, cara berpikir yang berbeda. Jadi jangan bisa mengatakan kalau semua bakal kecewa kalau kamu oke. Oke, silakan aku coba lebih dikomunikasikan ya. Ini dari teman-teman yang ingin memberikan penguatan Aku gitu. ada. Oke, silakan. Ya, jadi em, jalanin apa yang menurut kamu itu penting. Jadi kamu harus punya skala prioritas untuk segala urusan. Jadi lakukan mana yang paling penting dulu, nanti yang lain itu bisa kapan aja. Jadi kamu bisa kayak misalnya nolak temen karena ada something yang harus tetap dikerjain, itu bisa nolak kayak maaf ya kalau hari ini aku nggak bisa, gimana kalau besok gitu. Jadi kayak opsi di lain hari. Atau misalnya kalau kamu nggak suka sama tempatnya, kayak kamu bisa merekomendasikan tempat itu di mana kalian bisa bicarakan. Yang penting sih yaitu alasan yang bikin dia itu nggak kecewa sama kamu, nggak sakit hati sama kamu. Kalau dari aku, jangan takut nolak orang lain, nggak apa-apa kok. Nggak semua orang itu pikiran kayak temenmu tadi yang nggak usah diajak, nggak usah diajak, nggak usah diajak itu. Pasti ada sebagian orang juga yang bisa memaafkan, dan jangan terlalu nggak enak sama orang. Kalau misalkan kamu ada di lingkungan yang kayak gitu ya, kayak tadi responnya kedepannya nggak jadi diajak gitu, menurutku ini dikata aja kamu ganti lingkungan yang baru. Karena kalau misalkan kamu tetap bertahan di lingkungan kayak gitu, apa yang kamu pertahanin itu justru bakal jadi apa ya, duri buat diri kamu sendiri. Jangan takut nanti ya nggak semuanya tuh langsung berhasil, jadi kamu harus step by step gitu. Tanggapan Semangat. tanggapan dari Mbak Geza sendiri seperti apa setelah mendengarkan masukan-masukan dari teman-teman? Ya, saya akan mencoba lakukan apa yang disarankan teman-teman saya dengan baik. Juga akan menjauhi lingkungan teman yang seperti itu. Jadi saya akan coba menolak lebih halus lagi dan sopan seperti itu. Seperti itu ya teman-teman. Berakhir sudah sesi konseling kelompok yang pertama ini. Maka kita akan lanjut pada sesi konseling yang kedua dengan mengulas masalah teman-teman yang lain selain Mbak Geza. Seperti itu ya. Mungkin kesan 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 dari kesan apa sih namanya, kesan Pesan dan pesan. bukan kesan setelah mengikuti sesi konseling kelompok yang pertama ini, terutama pada Mbak Geza seperti apa? Lebih lega karena cerita kepada teman-teman, juga sharing dan bisa memberi saran terhadap perilakuku tadi. Jadi aku bisa lebih mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Iya. Semoga apa yang kita dapat dalam sesi konseling kelompok yang pertama ini bisa memberikan hasil yang baik pada Mbak Geza maupun teman-teman semuanya sebagai pembelajaran seperti itu ya. Mungkin dapat kita sudahi sesi konseling kelompok. Saya mohon
apabila ada perkataan maupun perbuatan yang sekiranya itu membuat kita jadi teman-teman seperti itu. Saya ucapkan terima kasih karena sudah mau mengikuti sesi konseling kelompok yang pertama. Sampai jumpa, bertemu kembali di sesi konseling kelompok yang kedua. Seperti itu ya. Ya, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.